Presiden Joko Widodo ternyata menyadari Direktorat Jenderal Bea Cukai tengah mendapat sorot dari publik. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas permasalahan di Bea Cukai. Jokowi belum menjelaskan kapan rapat itu akan digelar, namun dia mengatakan akan ada evaluasi terhadap Ditjen Bea Cukai. Belakangan ini, Ditjen Bea Cukai memang tengah menghadapi persoalan yang datang bertubi-tubi. Bermula dari masalah implementasi aturan barang bawaan impor, seorang netizen mengaku terkena bea masuk selangit untuk pembelian sepatu seharga 10,3 juta rupiah. Berikut ini merupakan sejumlah permasalahan yang membuat bea cukai disorot publik. Aturan barang penumpang. Bea cukai mulai mendapatkan sorotan dari netizen ketika muncul peraturan Menteri Perdagangan tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang jumlah tas baru maksimal yang dibawa dari luar negeri adalah 2 unit per orang sampai kosmetik maksimal 20 buah per orang. Pelaksanaan peraturan ini di lapangan menuai kritik dan hujatan dari pengguna sosial media karena dinilai sangat menyulitkan. Ketika kasus mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan hanya sebagai pelaksana aturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Jagat maya heboh setelah seorang pengguna TikTok dengan nama akun @radika_altaf memposting video yang menceritakan dikenai biaya masuk sebesar 31,8 juta rupiah untuk pembelian sepatu senilai 10,3 juta rupiah. Menanggapi video itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan beban bea masuk itu didasari dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Denda diterapkan karena perusahaan jasa pengiriman yang digunakan si pembeli sepatu, yakni DHL, keliru dalam memberitahukan nilai pabean atau Cost, Insurance and Freight atau CIF. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Asko Lani mengatakan, kasus pembelian sepatu seharga 10 juta rupiah dan kena bea masuk sebesar 31 juta rupiah sudah selesai. Dia mengatakan pihaknya telah mempertemukan konsumen dengan pihak perusahaan jasa titipan atau PJT yang mengirimkan sepatu itu. Hibah untuk SLB. Bea Cukai kembali disorot dalam kasus alat bantu belajar untuk sekolah luar biasa atau SLBA pembina tingkat nasional. Singkat cerita, sekolah tersebut mendapatkan hibah alat bantu belajar berupa keyboard braille bernama Teptilo yang dikirim dari Korea Selatan. Barang itu disebut sudah masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022. Namun pihak sekolah diminta melengkapi dokumen dan ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Setelah informasi ini mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan kasus ini muncul karena kesalahan komunikasi pihaknya dengan perusahaan pengiriman DHL serta importer. Karena kesalahan komunikasi itu, Bea Cukai tidak mengetahui bahwa alat bantu tersebut merupakan hibah. Kasus ini berakhir dengan Bea Cukai menyerahkan barang tersebut kepada pihak SLB. Mainan Megatron. Kasus viral berikutnya yang melibatkan Bea Cukai adalah pengiriman mainan Megatron milik YouTuber Medi Renaldi. Medi mengeluhkan barang kirimannya itu sempat tertahan di Bea Cukai. Selain itu, dia menyebut mainannya yang rusak setelah dibuka seperti kardus yang penyok. Menanggapi tudingan ini, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo buka suara. Melalui media sosial, dia membagikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan pihak Bea Cukai tidak membuka mainan Medi. Pihak yang membuka mainan itu untuk dicek adalah petugas pengusahaan pengiriman yaitu DHL. Box mainan itu kemudian ditutup kembali. Peti jenazah. Importasi peti jenazah kembali ramai diperbincangkan di media sosial X atau Twitter. Hal itu menjadi viral usai salah satu pengguna sosial media tersebut bercerita bahwa salah satu temannya dikenakan pungutan bea masuk sebesar 30% karena dianggap barang mewah. Bea Cukai menyatakan informasi yang diunggah pemilik akun Clarissa Ica adalah tidak benar. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Budi Ginanjar mengatakan telah melakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia.
Hasilnya tidak ada penagihan atau pemungutan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Selain kasus-kasus yang viral tersebut, pejabat di Bea Cukai juga tak terlepas dari kasus korupsi, salah satunya yang menjerat ex-kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Dalam persidangan, Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi sebesar 23,5 miliar rupiah. Salah satu gratifikasi itu diperoleh dari pengusaha Irwan Musri. Dan berikut ini daftar penerima gratifikasi Eko Darmanto berdasarkan dakwaan jaksa KPK. Andri Wirjanto sebesar 1,37 miliar rupiah. Ong Andi Wiryanto sebesar 6.850 miliar rupiah. David Ganianto dan Teguh Jokrowibowo sebesar 300 juta rupiah. Lutfi Tamrin dan M. Khoiril sebesar 200 juta rupiah. Irwan Daniel Musri sebesar 100 juta rupiah. Randy Okjiaksmoko sebesar 30 juta rupiah. Martinus Superbon sebesar 930 juta rupiah. Sony Dharma sebesar 450 juta rupiah. Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno sebesar 250 juta rupiah. Beni Wijaya sebesar 60 juta rupiah. Stephen Kurniawan sebesar 2,3 miliar rupiah. Lin Zheng Wei dan Aldo sebesar 204,380 juta rupiah. Dari pengusaha yang tidak diketahui namanya sebesar 10,9 miliar rupiah. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno menyebut Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi dari belasan berbeda yang bersangkutan dengan keperluan jabatannya. Diketahui nama Eko Darmanto mencuat seiring kasus LHKPN milik pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo disorot publik. Khusus bagi Eko, dia mendapat atensi masyarakat usai acap kali memamerkan kekayaannya di media sosial. Di salah satu unggahan di media sosialnya, dia memamerkan pesawat Cessna seri 127. Eko juga sebelumnya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki pesawat dan pesawat yang dia unggah itu milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Setelah namanya viral, Eko meminta maaf kepada masyarakat karena memamerkan kekayaan di media sosial. Namun sejak viral itu KPK mulai menyelidiki kekayaan Eko hingga akhirnya saat ini dia duduk sebagai terdakwa dengan kasus gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta.